Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya, tak luput dari pandang-Nya, dan suaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku, Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Rabu, tanggal 16 Juni 2021, diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatannya dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu memberkati. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka iblis akan tersenyum. Karena untuk itulah iblis ada di bumi ini, yaitu supaya manusia saling menghancurkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Kristus, Rasul Petrus menyadari bahwa penganiayaan yang terjadi di zamannya adalah hal yang harus dihadapi sebagai kenyataan. Karena itu, kita belajar dari Yesus dan ajarannya. Dia mengajar jemaat untuk berani menghadapi orang-orang yang membenci mereka. Karena nama Yesus, mereka benar-benar yakin dan percaya mereka akan dikuatkan. Tetapi dengan cara yang benar. Ini adalah prinsip damai dari Kristus. Cara-cara yang disampaikan oleh Petrus adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang tertulis di dalam ayat hari ini. Petrus mengajak jemaat untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru harus memberkati mereka yang mencaci mereka. Hal ini persis seperti perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, apabila kita memperlakukan mereka dengan cara mereka, maka kita sama-sama berbuat jahat, sama-sama mencaci. Kualitas hidup seperti ini memiliki konsekuensi, yaitu hidup supaya diberkati oleh Tuhan. Jemaat diingatkan untuk memberkati orang-orang yang membenci mereka, dan akhirnya akan memperoleh berkat. Menurut ajaran Alkitab, orang Kristen dilarang melakukan balas dendam. Dalam Roma 12 ayat 14 dan 17 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan
Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jemaat yang dikasihi Kristus, apabila ada ayat-ayat yang berbicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini bukanlah ayat yang mengizinkan balas dendam. Hal ini hanya terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kedatangan Yesus telah mengubahnya seperti ayat harian ini. Itu adalah ayat-ayat yang digunakan dalam pengadilan, supaya pengadilan menjatuhkan hukuman yang adil. Jadi, hiduplah di dalam kasih. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana Yesus mengalahkan dosa dengan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Untuk itu, hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu memberkati sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menegur kami kembali untuk melakukan cinta kasih bagi sesama. Untuk kami selalu memberkati dan mengampuni terhadap orang yang berbuat salah kepada kami. Secara kedagingan, kami tidak mampu melakukannya. Tetapi firman Tuhan dan kekuatan yang daripada-Mu akan menguatkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda di dunia ini. Tanamkanlah hukum cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadi berkat dan cahaya kebenaran kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah sakit mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang, mereka dapat pulih dan semakin merasakan berkat kasih-Mu, semakin nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, jika ada yang sakit menahun, beri kekuatan dan kesabaran kepada mereka di dalam sakitnya. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.